Halo semuanya, selamat datang dan kembali lagi bersama saya Jul di Namatin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film tentang beberapa anak muda yang liburan ke kampung para psikopat. Film ini berjudul 2001 Maniacs yang dirilis pada tahun 2005. Bagaimanakah kisahnya dan apakah mereka akan selamat atau malah mereka semua menjadi korban? Supaya tidak tambah penasaran, langsung saja like video ini dan subscribe channel ini kalau belum subscribe, dan kita mulai saja alur filmnya. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang dosen bernama Mr. Ackerman sedang menerangkan babak kelam dalam sejarah Amerika Serikat. Tepatnya mengenai korban-korban jiwa saat perang saudara berlangsung. Sayangnya, gaya bicaranya yang monoton membuat suasana kuliah membosankan. Hingga Nelson, seorang mahasiswa, malah memproyeksikan foto-foto pesta ke layar untuk menghibur diri. Ketika ia mencoba mengulangi kelakuan isengnya, laptopnya mendadak rusak, memicu kemarahan Mr. Ackerman yang menyadari aksi usil Nelson. Sebagai ganjaran, Nelson bersama dua temannya, Anderson dan Corey, diberi tugas membuat makalah sejarah dengan ancaman tidak lulus jika tak selesai sebelum liburan musim semi. Tapi ketiganya malah memilih liburan dan tak menggubris tugas tersebut. Dalam perjalanan menuju pantai, mereka justru menabrak hewan milik seseorang dan memilih kabur tanpa bertanggung jawab. Ketiganya lalu berhenti di pom bensin untuk mengisi bahan bakar dan beristirahat sejenak. Lalu bertemu dengan tiga remaja lainnya yang bernama Joy, Ricky, dan Cat yang kebetulan juga akan berlibur. Anderson pun mulai mendekati Joy dan setelah mengobrol, mereka sepakat bertemu kembali di pantai. Demi menghemat waktu, Anderson memutuskan mengambil rute alternatif, namun justru membawa mereka ke sebuah desa terpencil bernama Pleasant Valley. Mereka disambut oleh warga desa yang langsung menyajikan musik meriah dan kehangatan penuh antusias. Para mahasiswa pun merasa senang mendapat sambutan semeriah itu. Apalagi di tengah suasana desa yang juga dipenuhi oleh para wanita yang begitu menggoda. Uhuy. Tak lama kemudian kepala desa yang menyebut dirinya sebagai Mr. Buckman memperkenalkan diri kepada mereka. Dan saat itu juga rombongan Joy, Ricky, dan Cat tiba di desa. Selain mereka ada pula dua turis asing yang bernama Malcolm dan Leah yang juga menuju pantai untuk ikut bergabung. Semua pengunjung kemudian memutuskan menginap semalam sebelum melanjutkan perjalanan. Dengan keramahan yang mencurigakan, warga desa menjamu para tamunya dengan makanan, musik, dan hiburan ala tradisional, berusaha membuat mereka nyaman. Kemudian muncul pria lugu bernama Harper yang mengajak kelompok Joy untuk berkeliling. Meskipun hanya Cat yang tertarik, di tengah tur singkat itu Cat tampak gembira. Bahkan mengajak Harper untuk berenak-enak. Tapi bukannya mendapatkan kenikmatan, Cat justru mendapati dirinya telah diikat ke 4 ekor kuda yang akhirnya mencabik tubuhnya hingga terbelah. Malamnya, Mr. Buckman mengundang para tamu untuk makan malam di rumahnya. Namun secara mengerikan, daging yang disajikan ternyata potongan tubuh Cat. Setelah makan malam, Nelson menjadi korban selanjutnya. Seorang wanita menggoda dirinya lalu memberi minuman yang dikira bir. Namun ternyata itu sebenarnya cairan asam yang membunuhnya secara kejam. Keesokan paginya saat para tamu menunggu Nelson dan Cat untuk meninggalkan desa, mereka justru dimintai tinggal lebih lama oleh Mr. Buckman. Meskipun ada yang merasa curiga, Anderson menganggap tuan rumah itu baik hati sehingga mereka memutuskan tetap tinggal hingga festival selesai. Dalam festival itu, istri Mr. Buckman menjelaskan peraturan acara. Para pria dan wanita dipisahkan dengan kegiatan yang berbeda. Para pria diajarkan bermain lempar bola, sedangkan para wanita diminta menari mengikuti tradisi desa tersebut. Saat Leah akan dinobatkan sebagai ratu penari di depan warga, istri kepala desa tiba-tiba menjatuhkan lonceng besar ke arahnya hingga tewas seketika.
Ricky yang menyaksikan insiden itu langsung mencoba kabur. Namun sayangnya, tertangkap dan tewas pula dibunuh menggunakan besi runcing yang menancap dari arah yang sangat menyakitkan. Anderson, Joy, Malcolm, dan Corey mulai menyadari ada yang tidak beres dan sepakat segera meninggalkan desa. Namun, karena belum mengetahui nasib teman-temannya, mereka memutuskan mencarinya terlebih dahulu. Rencana mereka ternyata diketahui oleh Mr. Buckman dan para warga, yang segera mencegah mereka sambil menyatakan bahwa tidak ada yang boleh meninggalkan desa sebelum festival berakhir. Dalam ketegangan itu, para pengunjung memutuskan untuk menuruti perintah warga karena merasa takut dengan ancaman yang diberikan. Anderson yang ditugaskan mencari teman-temannya tanpa sadar masuk ke area penjagalan dan menemukan fakta mengenaskan. Bahwa tubuh mereka telah dipotong-potong untuk dijadikan hidangan. Di sisi lain, Malcolm yang sedang mencari keberadaan Leah justru ditangkap dan dihantam hingga pingsan oleh warga. Ketika sadar, ia telah terikat pada alat pemberat yang perlahan menghancurkan tubuhnya, membuatnya kehilangan nyawa secara brutal. Corey yang diam-diam bersiap kabur sambil mengawas barang-barangnya malah dikejutkan oleh kemunculan wanita desa yang menggoda dirinya. Tapi bukannya kenikmatan yang ia dapatkan. Burung si Corey justru dipotong oleh wanita psikopat itu. Pada malam berikutnya saat Anderson dan Joy akhirnya tertangkap dan diikat, mereka dikejutkan oleh pemandangan kepala teman-teman mereka yang telah dipotong. Para penduduk malah merayakan hal itu dalam suasana gembira seperti menyambut hari kemenangan. Mr. Buckman lalu memberikan penawaran mengerikan kepada Anderson. Jika ingin selamat, ia harus membunuh Joy di depan seluruh warga. Dengan ragu namun penuh tekanan, Anderson tampak menerima tawaran itu, tapi ketika hendak menghunuskan senjata, ia justru membebaskan Joy dan mereka mencoba kabur. Sayangnya, usaha mereka gagal total dan Mr. Buckman menawarkan satu kesempatan terakhir, yaitu pertarungan 1 lawan 1 melawan dirinya. Pertarungan antara Anderson dan Mr. Buckman pun berlangsung sengit, penuh tekanan dan ketegangan dari awal. Anderson yang awalnya kewalahan dihantam berkali-kali, perlahan mulai menemukan celah dan berhasil membalikkan keadaan, membuat Mr. Buckman terdesak. Setelah meraih kemenangan, Anderson dan Joy tanpa membuang waktu mengambil motor milik Malcolm yang telah tewas dan melarikan diri meninggalkan desa para psikopat itu. Keesokan harinya keduanya melaporkan semua kejadian mengerikan itu yang mereka alami ke kantor polisi terdekat. Namun, saat polisi mengantar mereka ke lokasi yang disebutkan, yang mereka temukan hanyalah sebuah tanah kosong penuh nisan tua dan desa yang mereka lihat sebelumnya sama sekali tidak ada. Polisi yang ikut datang bersama mereka merasa dibohongi dan langsung menuduh Anderson serta Joy sedang berada di bawah pengaruh alkohol. Mereka pun akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun belum sempat merasa lega, jebakan misterius yang sudah dipersiapkan malah mereka lewati pagar kawat yang memenggal kepala mereka berdua hingga tewas seketika. Film pun berakhir dengan kejutan mengerikan yang membengkokkan kenyataan. Apakah mereka manusia ataupun setan? Dan film pun berakhir. Ya, jadi itu tadi film 2001 Maniacs tahun 2005 yang sebenarnya cukup mengerikan kalau kalian nonton film langsung. Jadi saya sarankan kalian menonton filmnya langsung agar kalian bisa feel sama keadaan, karena kita di sini hanya meringkas filmnya. Dan pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah jangan terlalu percaya kepada sebuah desa jika kalian bertemu itu di dalam hutan ataupun di pegunungan, karena bisa jadi itu hanya ilusi ya, ataupun ya yang makhluk-makhluk seperti itulah. Jadi saya Jul undur diri.
Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.